Halo netizen, ini adalah Daihatsu Vision F Concept. Nah, ini merupakan sebuah mobil konsep van listrik yang berbasis dari Daihatsu Grand Max yang sedang dipajang di Gias 2023. Jadi, Astra Daihatsu Motor sedang memperkenalkan konsep Grand Max masa depan versi mereka gitu ya, bahwa kalau engineer dari Indonesia tuh bisa membuat mobil listrik juga seperti ini. Nah, selain Vision F ini, Daihatsu juga memperkenalkan beberapa mobil contoh gitu ya. Sebagai contoh ada Daihatsu Ayla Sport yang merupakan sebuah konsep modifikasi ya, dan sekaligus juga meluncurkan Daihatsu Xenia Limited Edition yang merupakan edisi terbatas. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Vision F ini merupakan mobil listrik konsep yang berbasis dari Daihatsu Grand Max ya. Makanya profilnya itu, siluetnya itu mirip seperti Daihatsu Grand Max, tapi dibikin jauh lebih futuristis. Nah, yang di depan ini, dia tuh ada semacam LED screen gitu ya. Jadi sekarang tuh bisa dibikin tulisan-tulisan seperti ini ya. Jadi configurable banget, bisa jadi grill ala-ala, bisa jadi ada tulisan park for delivery, bahkan kita juga bisa custom nama kita di sini. Jadinya benar-benar unik ya. Dan di bagian grill dia diganti jadi Mika bening dengan tulisan Vision F, dan ada logo Daihatsu yang kayak tertanam di kap mesin tapi nyala dari dalam gitu ya. Dan lampunya juga pipih sipit, cakep kayak mobil masa depan. Dan selain warnanya juga ya, yang kebetulan warnanya itu kayak satin silver seperti ini, dia ada stripping warna kuning melambangkan teknologi EV-nya, dan ada kayak semacam masking warna hitam glossy di bagian muka depannya. Dan lanjut ke bagian samping, ini juga velgnya unik ya, kayak velg Aerodis. Di sini logonya udah diganti logo Daihatsu, dan ada ring kuningnya biar senada seperti yang ada di bagian masking atasnya. Dan cukup besar ya ukurannya, sekitar berapa nih, kita lihat ya. Di situ kelihatan ya, dia 16 inci, jadi lebih besar dibandingin velg bawaannya Grand Max. Dan kalau kita lihat ke bagian spion, itu juga udah diganti pakai yang kamera, jadi lebih futuristis seperti dari masa depan. Dan door handle-nya udah bukan pakai door handle konvensional ya, dia model sentuh yang nanti akan kita peragakan. Dan tetap ada railing khas Grand Max juga ya di bagian sampingnya. Nah, lanjut ke bagian belakang, sama seperti di bagian sampingnya ya, dia tuh kayak rata gitu, terutama di bagian belakangnya ini. Kaca belakangnya juga diganti sebagai LED screen yang bisa kita tulis-tulis seperti ini. Contohnya kalau misalnya lagi delivery, ngantar barang, dia tulisannya park for delivery. Dan di bagian bawah sini ada lampu belakang yang tipis banget dan sudah LED. Logo Daihatsu juga kayak nyala dari dalam gitu ya. Dan bumpernya juga kayak ada aksen apa tuh ya, kayak motif yang unik lah pokoknya. Cakep sih, cakep banget, dan benar-benar futuristis seperti mobil masa depan. Bisa jadi ya Grand Max tahun 2040 gitu ya, mungkin akan tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya nih. Nah, ini handle-nya kan futuristis sekali ya. Cara membukanya tuh di tap 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi beda banget sama Grand Max yang kita kenal ya. Tapi tetap futuristis dan tetap praktikal gitu ya. Jadi di bagian sebelah kiri tuh ada open storage, dan di bagian setirnya ini juga unik ya. Dia nggak bulat, lebih ke flat top dan flat bottom ini, dan ada logo Daihatsu-nya juga di bagian steering box-nya di sini. Joknya juga bahannya tuh kayak kain tapi neo futuristis gitu, yang ada piping kuningnya, jahitannya kuning. Dan di bagian sini juga ada charging portnya yang diambil dari tutup tangkinya Grand Max standar, dan dia menggunakan colokan seperti ini. Dia baterai itu ada di bagian bawah back belakang ya. Kita buka pintu belakangnya, caranya di swipe. Nah, ini dia back belakangnya. Nanti kita akan lihat dari sebelah kiri deh biar lebih jelas. Oke, untuk di kabinnya sebetulnya gue boleh diizinkan untuk naik, tapi kayak agak ngeri gitu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Di sini ada grab handle, kita izin naik ya. Tadi udah ngomong sama orang Daihatsu-nya. Nah, seperti ini. Setirnya lucu banget, dan instrumen clusternya juga tipis, pipih, dan
futuristis banget. Ada kayak persentase baterai, speedometer, dan gear indicator ya. Dan layar tengahnya ini juga besar banget. Jadi kayak bisa ini loh, ngatur-ngatur berbagai perintilan. Contohnya untuk ngelipat spion kameranya, dia touchscreen dan ngelipatnya ke atas. Lihat lagi ya. Ih, canggih banget. Dan tampilannya tuh dari sini, ini kamera belakang untuk spion tengahnya ya, karena kan spion tengahnya udah nggak ada nih. Jadi kita bisa nampilin apa aja nih ya. Ada navigasi, audio, persentase baterai itu. Baterai itu ada di deck bawah, nanti kita lihat ya. Keren banget. Di sini ada AC-nya buat ngatur volume dari head unit. Di bawah ada power button dan shifternya juga pakai layar PRND dan ada parking brake. Armrest ini juga bahannya fabric seperti di jok dan ventilasi AC-nya nih minimalis banget. Glove box-nya juga minimalis. Di atas juga ada sun visor yang minimalis. Dashboard-nya juga bahannya plastik rata yang mirip seperti bumper belakang tadi ya teksturnya. Dan door trim juga ini masih plastik keras tapi futuristis gitu ya. Dan di bagian sini juga motifnya tuh unik banget. Nah, untuk membuka pintunya juga unik ya, karena dia kan nggak ada door handle nih, kelihatan dia di bawah grab handle ini, tinggal tap sekali, tap 2 kali. Nah, kayak gitu, sama seperti handle pintu depannya. Yuk sekarang kita keluar lagi. Nah, untuk pintu belakangnya tadi ya, dia di swipe dan sudah electric sliding door. Nah, bisa dilihat ya, karena ini yang versi blind fan, jadi dia rata untuk naruh barang di sini. Dan ya udah nggak ada kacanya gitu. Di bagian atas juga ada beberapa garis, mungkin bisa nyala kali ya kalau di versi produksinya nanti. Dan baterainya tuh ada di bagian bawah sini, jadi deck bawahnya itu lebih tinggi dibandingin Grand Max standar. Dan kapasitas baterai itu 35 kW dengan jarak tempuh klaimnya itu 200 km. Dan tadi ya di sebelah kanan sana kan ada charging portnya. Itu kalau pakai charging AC 6600 watt atau 6,6 kW bisa sekitar 4 jam sampai penuh. Jadi ya cukup standar lah untuk sebuah mobil komersil seperti ini kalau misalnya versi produksinya jadi diproduksi. Nah, untuk di bagian sebelah kirinya, joknya juga unik karena dia bisa dilipat atau bisa disimpan. Jadi seperti ini. Kita dorong ya, harus 2 tangan sih sebetulnya. Nah, ini bisa dilipat rata supaya kita bisa naruh barang. Dan ada tulisan Vision F-nya, ada cup holder, dan bisa nyalain cargo lights ya. Dan ini cara nyalain cargo lights-nya. Nah, seperti ini. Cakep banget ya kalau udah nyala. Jadi barang-barang kita bisa terlihat lebih kelihatan kalau lagi bongkar muatan di malam hari. Oke, kita keluar dulu. Ya, jadi kurang lebih segitu dulu untuk review dari Daihatsu Vision F Concept. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa